Justin Yubner dan Ivar Jenner resmi dicoret dari Piala AFF 2024. Cristiano Ronaldo ingin masuk Islam dan jadi mualaf. Timnas Cina dikabarkan menaturalisasi pemain ex-Manchester United. Mbappe kesulitan di Real Madrid, ramalan Ronaldo jadi kenyataan. Halo football lover, balik lagi di channel Fantastic Sport, kabar berita sepak bola terbaru hanya untuk kalian. Subscribe dan aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan update video terbaru dari kami. Terima kasih. Shin Tae-yong akhirnya mengumumkan skuad timnas Indonesia untuk Piala AFF 2024. Dua pemain abroad, Justin Yubner dan Ivar Jenner, resmi dicoret dari skuad Garuda untuk Piala AFF 2024. Alasannya, klub mereka Wolves U21 dan Jong Utrecht tak memberikan izin dan memilih mempertahankan pemain mereka karena turnamen ini tidak masuk kalender FIFA. Tapi tenang, ada kabar baik. Rafael Struijk yang sempat jadi tanda tanya akhirnya resmi bergabung ke skuad Garuda, tetap dimasukkan ke dalam daftar 24 pemain. Yubner bersama Wolves U21 memiliki rangkaian jadwal padat di berbagai kompetisi sepanjang Desember. Sedangkan Jenner yang memperkuat Jong Utrecht masih memiliki agenda RST Divisi. Skuad Gamuda Indonesia akan memulai perjuangan melawan Myanmar pada 9 Desember di Stadion Tuwuna, dilanjutkan menghadapi Laos pada 12 Desember di Stadion Manahan. Cristiano Ronaldo tertarik masuk Islam dan menjadi mualaf. Hal itu disampaikan mantan kiper Al Nassr Walid Abdullah. Kiper yang meninggalkan Al Nassr untuk pindah ke Al Dirayah FC pada musim panas 2024 ini tidak asal bicara. Kiper 38 tahun itu mengatakan Cristiano Ronaldo berbicara langsung kepadanya bahwa tertarik menjadi mualaf. Bahkan Ronaldo sering menunjukkan gestur mendalam seperti bersujud usai mencetak gol dan meminta latihan dihentikan saat azan berkumandang. Ronaldo benar-benar ingin masuk Islam. Saya berbicara kepadanya tentang hal itu dan menyatakan minatnya pindah ke Islam, kata Walid Abdullah yang 1,5 tahun satu tim dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Ketertarikan Ronaldo tidak berhenti di situ. Ia penasaran dengan budaya Islam yang selama berada di Arab Saudi dan sering bertanya kepada rekan setimnya. Hubungan baik Cristiano Ronaldo dengan pesepak bola muslim Real Madrid, Mesut Ozil dan Karim Benzema menjadi salah satu tolak ukurnya. Medio 2013, Cristiano Ronaldo juga pernah dihadiahi Al-Quran. Hadiah itu diberikan ketika Cristiano Ronaldo menjadi brand ambassador salah satu perusahaan telekomunikasi asal Arab Saudi, Mobily. Keberhasilan timnas putri Indonesia menjadi juara Piala AFF Putri 2024 disambut dengan beragam reaksi dari netizen. Sejarah emas diciptakan timnas putri Indonesia di Piala AFF 2024. Dalam duel sengit melawan Kamboja di final, Reva Oktaviani mencetak 2 gol spektakuler ditambah aksi brilian Sydney Hooper, memastikan kemenangan 3-1. Kamboja sempat menekan pertahanan Indonesia lebih dahulu, namun Garuda Pertiwi bisa mencetak gol lebih dahulu melalui Reva Oktaviani. Kamboja bisa menyamakan skor melalui Laudi, namun Sydney Hooper bisa membuat Indonesia berada dalam posisi unggul lagi. Reva kemudian sekali lagi mencetak gol bagi Indonesia dan memastikan Kamboja kalah dengan skor 3-1. Hasil ini pun disambut dengan reaksi dari netizen yang luar biasa. Semua ini diraih tanpa adanya liga domestik untuk para pemain. Netizen membanjiri pujian, menyebut ini sebagai keajaiban dari kerja keras pemain dan strategi hebat pelatih Satoru Mochizuki. Garuda Pertiwi membuktikan keterbatasan bukan halangan untuk menjadi juara. Indonesia bangga. Vitor Roque, wonderkid Brasil, punya misi besar akhir pekan ini. Setelah dipinjamkan ke Real Betis dan tidak memasukkan dalam rencananya Hansi Flick di Barcelona, sehingga ia cabut dari Camp Nou. Pertemuan di Benito Villamarin Sabtu 7 Desember 2024 nanti akan menjadi kesempatan Roque membuktikan kesempatannya. Pemain 19 tahun itu ingin merobek gawang Barcelona. Semoga Tuhan menghendakinya, sebab itulah yang saya usahakan sepanjang pekan,
kata Vitor Roque pada Goal TV. Jika saya mencetak gol, saya tidak akan merayakannya, katanya. Sedikit demi sedikit, saya mulai beradaptasi dengan kegigihan dan kerja keras, semuanya berjalan baik. Sekarang saya ingin mencetak gol dan membantu tim, ungkapnya. Sudah 5 gol dari 18 penampilan bersama Betis musim ini, Roque kini ingin lebih bukan hanya untuk timnya, tapi juga untuk pembuktian diri. Akankah ia sukses? Saksikan laga panas ini. Timnas Cina dikabarkan akan menaturalisasi 5 pemain jelang laga krusial melawan Timnas Indonesia pada 5 Juni 2025 dalam grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu nama besar yang menjadi sorotan adalah Tahith Chong, ex pemain Manchester United. Diketahui, Timnas Cina masih menyisakan 4 laga lagi di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Salah satu pertandingan itu akan mempertemukan Cina dengan Timnas Indonesia. Tahith Chong yang pernah bersinar di Akademi Feyenoord dan Man United kini membela Luton Town. Bersama pemain lain seperti Ryan Raposo dan Serginho, mereka diharapkan memperkuat peluang Cina lolos ke Piala Dunia. Dengan persaingan ketat di grup C, langkah ini adalah taruhan besar bagi Cina yang saat ini berada di dasar klasemen. Akankah strategi ini berhasil mengangkat performa mereka? Saksikan laga penuh tensi ini dan dukung Garuda untuk mengibarkan sayapnya lebih tinggi. Liverpool sedang nyaman di puncak klasemen Liga Inggris dengan 35 poin dari 14 laga. Unggul 7 poin dari Arsenal dan Chelsea. Namun striker Arsenal, Kai Havertz, mengingatkan bahwa ini baru permulaan. Havertz mengakui performa pasukannya Arne Slot punya kedalaman skuad yang cukup oke, terutama dengan Mohamed Salah yang terus mendominasi dengan gol dan assist. Namun striker Arsenal, Kai Havertz, menyebut musim masih panjang. Dirinya yakin kalau persaingan bisa ketat sampai akhir. Liverpool tiba-tiba mencapai level tertinggi dan menunjukkannya pekan demi pekan. Saya harus memberikan mereka pujian, jelasnya dilansir dari Mirror. Tapi musim masih panjang, pertandingan masih banyak poin yang bisa diraih, tegasnya. Kai Havertz menegaskan Arsenal belum layak dicoret dari persaingan gelar juara. Arsenal sudah 2 kali finish sebagai runner-up dan musim ini mau coba terus mati-matian. Saya rasa Liga Inggris terus ketat setiap musim. Ini juga baru paruh pertama musim. Apapun bisa terjadi, tutup ex Chelsea itu. Setelah 2 musim finish sebagai runner-up, Arsenal ingin membuktikan bahwa mereka layak menjadi juara. Dengan persaingan makin panas, Havertz memastikan Arsenal akan berjuang habis-habisan hingga laga terakhir. Apakah Liverpool bisa terus bertahan atau akan tersalib oleh The Gunners? Kabar gembira datang dari Pek Zwolle. Eliano Reinders, bek kanan andalan berusia 24 tahun, resmi memperpanjang masa baktinya hingga 2027. Sebelumnya, kontrak Reinders hanya berlaku hingga 2025. Namun, performa apiknya membuat klub yakin untuk terus mempercayainya. Pek Zwolle adalah rumah saya. Saya betah di sini dan menikmati setiap momen. Saya akan terus memberikan yang terbaik untuk tim dan para fans, ujar Eliano dengan penuh semangat. Sebagai lulusan Akademi Zwolle, perjalanan Reinders terbilang inspiratif. Sejak debut profesionalnya di 2020, ia telah tampil dalam 98 laga dengan torehan 6 gol dan 7 assist. Musim ini, ia juga sudah memainkan 9 pertandingan di semua kompetisi. Selain bersinar di Eredivisie, Eliano yang baru dinaturalisasi tahun ini telah mencatatkan debut bersama Timnas Indonesia melawan Bahrain pada Oktober lalu. Adik kandung bintang AC Milan Tijani Reinders siap melanjutkan kiprahnya di lapangan dengan seragam biru putih yang menjadi kebanggaannya. Saat ini, Pek Zwolle duduk di posisi ke-12 Eredivisie. Dengan tambahan semangat dari Reinders, mereka optimis bisa terus meraih hasil positif di musim ini. Kylian Mbappe tengah menghadapi ujian berat di Real Madrid. Performa angin-anginan dan 2 kali gagal penalti termasuk saat kalah 1-2 dari Athletic Bilbao membuat bintang Prancis itu jadi sorotan. Sejak bergabung musim panas lalu, Mbappe mencatatkan 10 gol dan 2 assist, tapi kesulitan membawa Madrid bersinar. Tim asuhan Carlo Ancelotti masih tertinggal dari Barcelona di La Liga dan terpuruk di papan bawah Liga Champions. Kondisi ini membuat kata-kata Cristiano Ronaldo kembali viral. Ex-striker Los Blancos itu sempat meramal apa yang akan terjadi pada Mbappe. Dalam sebuah podcast, legenda Madrid itu pernah berkata,
Lihat saja apakah ia bisa fokus, dan jika dia bisa mengatasi tekanan itu bagus, sebab Real Madrid bukanlah PSG. Saya kasih tahu saja, kata Ronaldo. Mbappe kesana sekarang. Sekarang apakah Real Madrid lebih baik atau tidak? Tidak ada yang tahu, lihat saja nanti. Saya pikir Real Madrid akan tetap kuat, tapi saya tidak tahu apakah itu lebih baik ketimbang musim lalu. Lihat saja nanti, hanya Tuhan yang tahu, tapi mereka memang punya tim yang fantastis. Ungkap Cristiano Ronaldo yang berstatus top scorer Madrid sepanjang masa. Meski mengakui kesulitannya, Mbappe berjanji bangkit dan bertanggung jawab. Ujian berikutnya, Girona di La Liga minggu ini. Akankah ia membuktikan diri atau ramalan Ronaldo kembali semakin terlihat nyata? Harry Maguire, bek tengah Manchester United, menghadapi masa depan tidak menentu di Old Trafford. Pemain bernomor punggung 5 hanya tampil 6 kali musim ini, dengan 2 diantaranya sebagai starter. Cedera dan performa yang terpinggirkan membuat namanya kerap jadi sorotan. Kontrak Maguire akan habis pada Juni 2025 dan hingga kini MU belum memutuskan untuk memperpanjangnya atau melepas sang bek berusia 35 tahun. Namun, klub-klub Premier League dikabarkan siap bersaing jika MU memutuskan untuk menjualnya musim panas nanti. Mantan kepala pencari bakat MU, Mick Brown, yang menghabiskan lebih dari 1 dekade di klub tersebut, menyatakan beberapa klub sedang memantau situasi Maguire. Klub-klub tersebut mungkin akan mengambil langkah merekrut pemain Inggris tersebut jika dilepas MU. Harry adalah bek tengah solid, pemimpin berpengalaman, dan pilihan pertama Inggris selama bertahun-tahun, kata Mick Brown, mantan pencari bakat MU. Sempat diincar West Ham musim lalu, Maguire kini jadi target beberapa klub yang menginginkan sosok bek tangguh dengan kemampuan bertahan dan menyerang yang seimbang. Jika dilepas pun, Maguire tampaknya tidak akan kesulitan menemukan pelabuhan baru. Duo Inggris Manchester City dan Chelsea menghadapi nasib yang kontras di Piala Dunia antar klub 2025 dalam turnamen perdana dengan format 32 tim yang digelar di Amerika Serikat musim panas mendatang. Undian mempertemukan City dengan grup yang berat di grup G. City harus menghadapi Juventus, Wydad AC dari Maroko dan Al Ain dari UEA. Sebagai juara bertahan, tekanan besar ada di pundak Pep Guardiola untuk mengulang kesuksesan setelah mengalahkan Fluminense di final 2023. Sementara itu, Chelsea mendapat grup yang lebih ringan di grup D melawan Flamengo Brasil, Club Lyon dari Meksiko, dan Esperance Tunis dari Tunisia. Dengan pengalaman melawan tim Brasil dan Meksiko di edisi-edisi sebelumnya, pasukan The Blues optimis melangkah jauh. Legenda Andrea Pirlo menyebut format baru turnamen ini sebagai langkah revolusioner. Sayangnya, saya tidak bisa bermain di dalamnya karena saya rasa format ini akan sangat bagus. Format kompetisi ini benar-benar menarik dan ini sesuatu yang baru. Saya yakin ini akan sangat menarik, kata Andrea Pirlo dalam keterangan resmi FIFA. Penunjukan Amerika Serikat sebagai tuan rumah dalam format kompetisi Piala Dunia antar klub 2025 menurut Pirlo sudah tepat. Pasalnya, Pirlo sempat merasakan atmosfer bermain di kompetisi Liga Amerika Serikat bersama New York City. Piala Dunia antar klub 2025 menjanjikan persaingan panas dan siapakah yang akan membawa pulang trofi? Semua mata tertuju ke negeri Paman Sam.